السلام وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين. نحمد الحامدين حمدا يكون لنا ذخرا عند رب العالمين الذي دعا قليم واختص موسى كليم وسمى حبيبه باسمه الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاز المقبلون عليه وأفلح المنطرحون بين يديه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله سيد الدالين إليه وأكرم الخلق لديه صلى الله وسلم محمد به النبوة ابتدى فلله من وإن رسول الله من غير مرية إمام على الإطلاق في كل حضرة وجيه لدى الرحمن في كل موطن وصدر صدور العارفين الأئمة. ومن يطع الهادي أطاع إلهه ومن يعصه يعصي الإله ويمقتي. من بايع المختار بايع يدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها العباد, Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita semuanya agar kita sekalian bertakwa kepada Allah. Dan itu merupakan pembekalan dari Allah bagi kita sekalian untuk menghadapi kehidupan dunia.
di dalam medan yang sulit dengan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hidup dalam keadaan taqwa, maka dia adalah orang yang kuat di muka bumi ini. Mengapa dia kuat? Sebab dia punya hubungan, punya relasi dengan Maha Kuat. Apabila orang di dunia dia punya hubungan dengan manusia yang kuat, kuat jabatannya, kuat ekonominya, kuat militernya, kuat tahtanya, maka dia aman, nggak khawatir apapun juga. Namun barang siapa yang punya hubungan kuat dengan Allah, dia adalah orang kuat yang sejati. Sebab kekuatan dunia fana, habis. Orang yang paling kuat ketika dia meninggal dunia, mana kekuatannya, mana hartanya, mana tahtanya. Namun barang siapa yang memiliki hubungan dengan Allah, maka kekuatannya langgeng. Dia adalah orang kuat kuburan. Dia adalah orang kuat di padang mahsyar. Dia adalah orang kuat di hari kiamat. Dia adalah orang kuat ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli betapapun minimnya harta yang dia punya, betapapun minimnya tahta yang dia miliki, betapapun remehnya dia di mata masyarakat. Namun apabila dia kuat di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadis ittakhidhu 'indal fuqara ayadi lahan pada orang-orang fakir miskin yang dianggap susah, yang dianggap melarat, jalin hubungan kepada mereka, sebab mereka adalah orang-orang yang mulia di mata Allah Ta'ala, orang-orang yang kuat dengan Allah. Sebab besok mereka hari kiamat, orang-orang tersebut, para sholihin, para aulia, mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang sejati hari kiamat. Jalin hubungan dengan mereka, jalin relasi. Barang siapa yang adalah orang kuat yang sejati dan orang yang aman. Manusia tiran, tapi orang yang bertakwa kepada Allah, dia hidupnya selalu aman. Aman di dunia, aman di kuburan, aman di akhirat, aman. Allah bersama orang yang bertakwa. Kalau kita disebut saya bersama presiden, ya kamu ngebut kepada dia. Tetapi kalau disebut presiden bersama saya pergi ke rumah kerabat saya, dia bersama saya pergi ke rumah, dia bersama saya pergi ke restoran, dia bersama saya. Mana lebih agung? Di sini kita paham. Lebih agung ketika seseorang bukan dia bersama presiden, tetapi presiden bersama dia. Bayangkan Allah dengan makna kelembutannya mengatakan Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik, orang yang berbuat ihsan. Apabila kita bersama dokter, jangan takut sakit, selamat, vitamin jalan terus. Apabila kita bersama orang yang paling kaya bersama kita, menjadi penyandang dana kita, gak usah takut miskin, gak usah takut kelaparan. Kenapa? Dia selalu punya makanan. Penyandang dana kita, jangan takut kelaparan, jangan takut kehausan, jangan takut telantar. Kenapa? Orang yang kaya bersama kita. Apabila orang yang bermartabat, punya tahta paling tinggi di negara ini bersama kita, jangan takut diganggu, jangan takut teror. Wah, pengawalnya banyak, gak ada yang berani macam-macam. Dan Allah Ta'ala yang maha kaya, dan Allah yang maha kuat, dan Allah yang maha hebat, dan Allah bersama orang yang bertakwa. Allah satu-satunya sang penyembuh
idza maridtu fahuwa yashfin. Fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dia Allah yang menyembuhkan aku, bukan yang lain. Apabila Allah bersama kita, takut apa? Takut miskin, takut teror, takut gangguan, takut penyakit. Jangan takut apabila Allah bersama engkau. Karenanya para ulama wassalihin mengatakan, man wajadallah madza faqad wa man faqadallah fa ayya syai'in wajad. Barang siapa yang telah menemukan Allah, maka kebaikan apa yang luput darinya? Apabila dia menemukan Allah, apa yang luput dari dia? Kebaikan, kesuksesan, kejayaan, keamanan yang luput darinya. Kenapa? Dia menemukan Allah, Allah bersama dia. Tapi barang siapa yang kehilangan Allah, apa yang dia raih terus? Punya harta tapi kehilangan Allah, punya jabatan tapi kehilangan Allah, menang pemilu tapi kehilangan Allah, menang tender tapi kehilangan Allah. Apa yang kamu dapat apabila kamu kehilangan Allah? Yang menemukan Allah menemukan segalanya, sebab di genggaman Allah segalanya. Barang siapa yang kehilangan Allah, kehilangan segalanya, sebab semua segalanya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, wahai sekalian hamba Allah, singkirkan dari hatimu tempat untuk makhluk. Usir dari hatimu tempat untuk makhluk. Jangan berharap, jangan khawatir, jangan takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kita membersihkan hati kita untuk Allah, maka disitulah Allah memenuhi hati kita dengan anugerahnya. Hingga dikatakan oleh para kaum salihin, al-qalb baitur rabb. Hati seorang mukmin itu adalah rumahnya Allah. Hati seorang mukmin itu adalah rumahnya Allah. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, la tasa'uni ardi wala samai. Bumi tidak mampu menampungku, enggak muat untukku. Langit juga enggak muat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, enggak mampu menampungku. Tetapi yang bisa menampung Allah, qalbu abdi al-mu'min, hati hambaku yang beriman. Tetapi kapan Allah masuk ke dalam hati kita? Bersihkan tempat. Kalau di hati kita ada tikus, mana ada tamu mulia mau masuk ke dalam hati kita? Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Antahira baitiya littaifin wal'akifin wa ruk'as sujud. Sucikan rumahku untuk mereka yang tawaf, untuk mereka yang i'tikaf, untuk mereka yang ruku', untuk mereka yang sujud. Ulama ahli tafsir mengatakan rumahnya Allah ya Ka'bah. Tapi juga ulama ahli hakikat dari para ahli tafsir bilang rumahnya Allah adalah hati seorang mukmin. Sehingga dikatakan hati seorang mukmin lebih agung daripada Ka'bah. Hingga orang yang menghancurkan hati seorang mukmin sama seperti hancurkan Ka'bah 7 kali atau lebih. Sucikan rumahnya Allah, hatimu sucikan. Tempatnya Allah di situ, hatimu sucikan dari kotoran, dari selain Allah. Sucikan hingga hati tersebut menjadi layak lit-taifin wal-akifin wa ruk'is sujud, untuk anugerah Allah yang berkeliling, berpatroli di dalam hati kita, untuk anugerah Allah dan ma'rifah, pengenalan kepada Allah yang bersemayam di dalam hati kita. Raih itu dengan ruku', inqiyad lillah, penyerahan secara totalitas kepada Allah.
Kita banyak menyerah, pasrah kepada yang disuruh sama, oh ini tabib, pasrah sama dokternya saya. Pasrah kepada insinyur yang ngebangun rumah. Pasrah kepada tukang jahit saya. Pasrah kepada tukang cukur saya. Kapan kita pasrah kepada Allah, berserah? Tidak ngatur Allah, nggak punya pilihan di atas pilihannya Allah, dan menganggap apa yang dipilih yang terbaik. Selalu yang terbaik. Selalu yang pas. Sampai telantarkan sekali kita ditelantarkan oleh Allah. Kapan? Sejak kita lahir hingga kita sampai ke titik ini. Usia kita di sini ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sampai ke titik ini kapan kita ditelantarkan oleh Allah? Kapan kita ditelantarkan hingga kita gak punya oksigen? Kita ditelantarkan oleh Ta'ala hingga jantung kita berhenti berdetak. Hingga aliran darah di pembuluh darah kita. Kapan kita ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Perut kita berhenti berfungsi, ginjal pikiran kita. Kita punya, baik itu milik ataupun mengontrak ataupun menumpang, kita punya tempat tinggal, tempat untuk tidur. Nanti malam kita punya tempat untuk tidur. Kita pulang ke rumah kita, makanan sudah menanti kita. Kapan kita pernah ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak pernah sekalipun Allah menelantarkan kita. Terus sekarang Allah baru mau memulai menelantarkan kita dengan pandemi ini. Wah, udah kita habis. Ditelantarkan dah oleh Allah Ta'ala. Gak bakalan selamat, gak bakalan sembuh, gak bakalan berakhir. 40-50 tahun Allah gak memutus kebaikannya kepada kita. Harusnya membuat kita makin yakin, makin percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru diunjukkan sekali ini masalah. Setelah ribuan masalah, semuanya beres aja, selesai aja. Baru sekarang dikasih satu masalah, kita bilang Allah gak bisa bantu, Allah gak bisa nolong, gak ada jalan keluar. Lah, Allah selalu membantu, tapi menunggu kita untuk balik kepada Allah. Ambil hikmah dari semua kejadian untuk kita balik kepada Allah, untuk kita taubat kepada Allah. Kapan pandemi ini pergi dari negeri kita? Ketika dia pergi dari hatimu, ketika dia pergi dari pikiranmu, maka dia pergi dari negerimu. Tapi selama itu masih ada di dalam hati, kita agungkan, itu yang kita muliakan, itu yang kita khawatirkan, itu yang kita takuti, itu yang kita gembar-gemborkan. Kita menyebut, mengenang itu lebih banyak daripada kita mengenang Al-Quran, menyebut Al-Quran, mengingat Al-Quran, lebih banyak daripada kita menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sakit otak kita, sakit jiwa kita sebelum sakitnya badan kita. Sehatlah, sembuhlah, jalankan ikhtiar apa yang dianjurkan oleh para dokter kita, oleh para pakar kita, oleh para ahli kita, oleh para pemimpin kita. Dan yang disarankan, yang dibutuhkan, yang semua katanya kayaknya kurang lebih diuji dulu, dicoba dulu. Soalnya kita belum tahu. Yang punya solusi yang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jauh darinya? Jangan sampai luntur hati kita dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, Allah bersama mereka yang takut dan takwa kepada Allah Ta'ala dan berbuat ihsan.
kejadian yang ada di sini saling berbagi, sosial masyarakat, berinfak. Jangan bilang oh ini bukan tugas saya, tugasnya pemerintah. Memang yang mau masuk surga pemerintah doang. Kita mau berlomba masyarakat, lingkungan, beri beras, beri gula, beri minyak, beri uang, beri bantuan kepada mereka. Dan di dalam Idul Adha ini ada syiar kasih daging kepada masyarakat. Hingga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bilang, yang punya harta, punya kemampuan, terus dia enggak berkorban, ya udah jangan dekat-dekat sama musola kita. Kenapa? Bawa virus pelit. Nauzubillah. Punya harta, punya kemampuan tapi enggak berbagi. Terkena musibah, makin rajin sedekah, musibah selesai. Orang sekarang ketika terjadi krisis, kena musibah, makin pelit. Nah terus kapan selesainya? Orang dulu ketika terjadi musibah, makin rajin sholat, makin rajin ibadat. Orang sekarang ketika terkena musibah, jangan sholat, jangan ibadat. Orang dulu ketika terjadi musibah, baliknya kepada Allah Subhanahu wa taala, merujuknya kepada Allah Subhanahu wa taala, segera menuju Allah Sang Penolong. Darinya musibah dan darinya solusi, darinya pertolongan. Kan tiap hari kita baca dalam sholat, iyyaka nasta'in. Tapi orang sekarang ketika ditimpa krisis, dijadikan Allah paling akhir, paling belakangan. Saya mau ke badan ini dulu, saya mau ke instansi ini dulu, saya mau cari solusi di sini. Gagal semuanya baru nyari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan selesainya kalau udah begini? Balik kepada Allah, usir selain Allah dari hati kita. Hingga kita tidak cinta kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, wa'lamu anna Allah ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min al-maut wa yaqulu rabbi la as-salihin wa la yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allahu li wa lakum fil Qur'anil azim nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim ghafara huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر
ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها العباد, di hari yang mulia ini perbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kemarin terbit fajar di hari Arafah kita disunahkan takbir hingga akhir hari tasyrik. Kita disunahkan bertakbir terutama setiap selesai sholat, baik itu fardu ataupun sunnah, dan setiap kali melihat hewan kurban, kumandangan takbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan lunturkan kebesaran selain Allah. Problem besar, lunturkan. Kamu virus akbar, penyakit akbar, corona akbar, tahta akbar, rumah akbar, yang dibilang Allahu Akbar. Ketika kamu berucap Allahu Akbar, selain daripada Allah, asghar, kecil, kerdil. Ketika diucap Allahu Akbar, sirna dari hati kita selain Allah. Nafsu kita sirna, ketakutan kepada selain Allah sirna, kepada selain Allah sirna. Dan perbanyaklah doa dan munajat kepada Allah untuk pikirannya. Allah dari bala dan musibah, dan nikmat Allah Ta'ala kembali kepada kita lebih luas dan lebih besar lagi, dan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alamu anna Allah Ta'ala amarkum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi ayyahbikum min ibadihi jinnihi wa insihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الهدى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبين العداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المزيل الرداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما ضل عبد به اهتدى اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا وكل هم فرجا وكل داء دواء وكل سوء من شفاء وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن عمه حمزة وعباس ريحانته الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء خديجة الكبرى عائشة الرضا جميع أزواج رسول الله أمهات المؤمنين أهل البيت الطاهرين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين علينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين والمشركين الراحمين اللهم أسر وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلا والقهد والجور والجد والظلم جميعا والفتن والمحن والأمراض والأوبئة والبلاء ما ظهر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله تعالى أمركم بثلاث إحسان وإيتاء يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا
ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.